Halo teman-teman, perkenalkan saya Septian dari tim KKMP PPM UGM 2020 Desa Karimun Jawa Kemujan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan sebuah produk yang terbuat dari limbah, yaitu biobriket. Sebelumnya, tahu nggak sih teman-teman apa itu biobriket? Jadi, biobriket sendiri merupakan bahan bakar alternatif terbarukan yang terbuat dari arang yang dicampur dengan biomasa. Bahan bakar ini lebih ramah lingkungan dan lebih panas dibandingkan arang. Berikut ini merupakan keunggulan dari biobriket. Bahan yang digunakan dalam pembuatan biobriket yang pertama ada tempurung kelapa, tepung kanji, dan serbuk kayu. Untuk serbuk kayu sendiri itu opsional, bisa digunakan atau tidak. Alat yang digunakan sendiri yang pertama ada cetakan briket sederhana yang terbuat dari bambu, lalu ada ember besi yang tutupnya diberi lubang, ada saringan, penumbuk, dan wadah. Pertama, tempurung kelapa dihancurkan hingga terbentuk bagian kecil, lalu dimasukkan ke dalam ember besi. Selanjutnya, tempurung kelapa disusun ke dalam ember hingga terbentuk rongga di bagian tengah dan diberi serbuk kayu di dalamnya, kemudian dibakar. Pemberian rongga di bagian tengah ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi udara saat proses pengarangan. Proses pengarangan ini menggunakan metode pembakaran tertutup dengan memberikan lubang pada bagian tutup ember. Hal ini bertujuan karena apabila tempurung kelapa dibakar secara langsung, maka tempurung tersebut akan menjadi abu, bukan menjadi arang. Setelah pembakaran tempurung kelapa selama 5 jam, tempurung tersebut akan berubah menjadi arang. Arang yang sempurna akan berbentuk hitam kelam. Selanjutnya, arang ditumbuk dan diayak hingga halus. Semakin halus bubuk arang yang didapat, maka briket yang dihasilkan akan semakin baik, karena briket tersebut akan lebih padat. Takaran bahan yang digunakan untuk proses pembuatan adonan biobriket yaitu ada 30 gram kanji, 75 gram bubuk arang, dan 90 gram air. Tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan adonan briket. Pertama-tama campurkan tepung kanji dengan air ke dalam panci, lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, campuran tersebut dipanaskan sambil diaduk hingga terbentuk lem kanji. Selanjutnya, lem kanji dituang ke dalam nampan yang telah berisi bubuk arang. Kemudian, dicampur hingga merata. Semakin rata adonan yang dibuat, maka briket tidak akan pecah saat dipanaskan. Selanjutnya, adonan tersebut yang telah tercampur merata dibentuk menjadi bulat dan siap untuk dicetak. Saat proses pencetakan, adonan dilapisi dengan plastik agar tidak menempel pada cetakan. Kemudian, adonan dipres selama 5 menit agar briket memadat. Adonan yang telah dicetak lalu siap untuk dijemur. Penjemuran dilakukan selama 3 hari dengan panas matahari atau dapat di oven selama 3 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Nah teman-teman, ini merupakan hasil dari briket yang telah dijemur selama 3 hari. Nah ini merupakan briket dengan campuran yang agak rata karena hanya menimbulkan sedikit crack saat selesai dipanaskan. Selanjutnya ini adalah contoh dari briket yang adanya tidak merata karena akan pecah saat dipanaskan. Nah segitu aja teman-teman penjelasan mengenai pembuatan biobriket secara sederhana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.